Gus Dur pernah bilang begini, orang meneng canggung tak kekrek. Aku gila, isih sabar, ya berarti sing metu Mbah Muhammad Besari. Lawis rada ngamuk, ya sing metu Bathara Katon. Aku iso nurut ya, mbahku sampai Bathara Katon aku iso nurut ya. Gus Dur pernah mengatakan begini, Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau ingin belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan. Kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman, kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Copet, kemudian Kiai Kholisfah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya ini, Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang lamar bukan yang cowok, tapi yang lamar cewek dari Trenggalek. Ini Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan datang. Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kula duwe anak ayu mengrabekke kalih anak jenengan terserah kula nderek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil, Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin, ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngrabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah, Maulana Habibur Rahman. Nah, jadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramate Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1 bro, A1. Tapi memang falikuli sayin maziyah. Semua orang itu
itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari, di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin ini orang sakti. Jadi lak kiai ini gue ya ono sing mambu sakti ini, ono sing mambu alim. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu, cinta ditolak. Dukun bertindak matamu orang. Lu tak Tegal Sari saiki. Cinta ditolak, Samsudin bertindak mana? Bahaya tak? Orang masa foto nih Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang, matur sama Mbah Yai Muhammad Besari. Pak, kula isin arep rabi rasido. Jadi lah rupa-rupa bocah hadroh iki umpamane kowe ditolak karo cewek ya, mungkin nasibmu kaya Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ono sanate lho. Sanat ditolak iki ya ono. Kemudian rupa-rupa pas-pasan ini serau. Orang bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Dia mau vokalis hadroh cangkeme mangan. Lebih boleh gitu. Akhirnya Bapak Ibu, ben awakmu iki kadang-kadang aku juga keahlian nopo gitu. Enggak usah insecure, jangan sampai kita enggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor. Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kula isin. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangon. Dijawab. Karo Mbah Muhammad Besari. Bapak mungkin nanti apa-apa kiai desa. Nanti apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan aku ki kiai desa. Ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awal. Maka kemudian dari alam langit lah kemudian yang mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah viral di langit. Kalau kamu nggak bisa FYP di dunia, minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku kiai desa matur kepada masnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak orang duit ya bro. Kaya Mbah Icuk duit. Akhirnya matur, wis tau njaluk bapak iki wali, lamun duit enteng. Mergo dipaksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane niki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, ya wis kowe juga sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas, berlian. Jika sak cukupnya nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal. Mangkat. Zaman sama orang busuro. Karena numpak kapal. Orang numpak pesawat. Numpak CB mbahmu CB. Haji numpak CB. CB itu tulisannya apa? C karo B. Kamu ngerti kepanjangannya apa? Cocoknya bosok. Ya bahaya lah kowe danger atau kok ya bahaya cangkem kowe. Ini panitia menjawab, ya maklum sing ngaji putune dhewe. Cuak. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kula mboten cita niku, tapi lak jenengan sing merasa sing rupane elek itu.
Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet ya, dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk. Makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dimakan iwak, orang takonnya karo Munkar Nakir Gus. Sangel meneh iki takone. Apa yo Gusti Allah kira ndek mekanisme dhewe kok. Ora kaya awakmu. Awakmu gaweane hadroh yo santai wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Besok takoni, "Man buka?" Jawaban kamu nanya. Iya mbok cangkemmu. Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedane dukun karo wali apa? Lak wali iki duwe kelebihan saka Gusti Allah jenenge karomah firasat. Lak dukun ku yo sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramalan. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin, tapi ittaqu firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Wow, firasat ku ki akeh tamu iki. Lah ngopo? Kae ning ngarep akeh manuk. Jadi lah firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Matane keduten. Apa? Rezeki mentok duit. Lah, sing pertanyaanku lak sing kedutan titite. Ayo kowe apa kowe? Apa maknane? Berarti ya arep entuk kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ini ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah Yai SK, sing ngeterke Mbah Yai SK. Piye kok kowe kira mulih? Aku isin kan. Ora usah mulih wae. Delik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku ki jadi James Bond, ya kuwi mergo keturunan karo Mbah Zainal Abidin. 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Nah, ini Ipin Upin cowok wiling ini malah spiral nih. Olimpik. Jaluk Gus matamu. Aku rong ngombe jaluk Gus. Ya. Ini kabram minggat. Malah kayak kewan korban kalau kok malah njaluk sangoni barang iki. Nek tak sangoni. Nggih nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji di Palak iki. Bocah hadra njaluk sangoni. Santai, gue tak sangoni bar subuh. Yang minggat tata nih kene minggu saya gitu. Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin bro, parah nih, tambani mari.
itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong danco? Saya jawab, iya, saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong danco. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya Bu Abu. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan danco secara konsisten, maka ada kemungkinan danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong danco adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur ditamunkan akhirnya, Miftah ngopo cangkem ngomong danco, kearifan lokal belum bagus. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi awakmu sing rumangsa di kelebihan ya, kurbamu elek. Ya, kalau rumahmu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitu lah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wes ora good looking, ora good rekening, es God jenenge. Lah sing penting good morning kan. Tangi jam 12 good morning. Gus Dur mengatakan begini, zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya dzurriyahe Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah ini loh. Ini kan lagi rame nasab ya, antara kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja, karena saya muhibbin di heart Habib Lutfi, garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat, gara-gara ada pertanyaan, bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu dzurriyah? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan, tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan dzurriyahnya Habib Lutfi, tak gebuk cangkemmu. Ya sulah adab ini. Lah kowe ngrasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani iki ya ora waras. Bener nggak? Habib Lutfi loh bro. Habib Lutfi itu Rois Am seumur hidup Jatman. Jamaah ahli thariqah anak Sabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan ini berarti lagi goblok. Lah kowe meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan Novel Bamukmin Jakarta. Sing ngomong deh. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab.
tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, Cangkeme Miftah nggak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Itu kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan Le, juragan lebih. Dari saya miskin, beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin, gak punya apa-apa, dipanggil juragan sama Habib Lutfi. Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000, saya izin sama istri saya. Beb, Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis nih. Cuman, bes sumber memoloh. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencana. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Nah, soalnya ben aku di mobil pertama kali ditabrak karo sumber kencana ning Klaten tak kan. Mobil Camry kae lho ben biyen. Ditabrak. Saya mau berangkat. Saya bilang, "Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam?" Abah mau tidak pundi? Mau ke Pekalongan sono Abah Lutfi. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel gitu. Uang 50.000 tok. Saya berangkat. Lah awakmu sing rumangsa susah tak kandhani. Sregepno sowan ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragane teko. Saya tuh wising, saya miskin kok dipanggil juragan. Salam tempel. Bah, nyuwun donga kagem anak bojo teng griya. Nggih tak dongake. Wis mulia, sayem Pak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya nggak kuat ngekokke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah, saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Pena nempel matamu, nempel susu kok nempel gitu. Gara-gara Pak Giri rusak cangkeme ini. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya enggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali, tahun 2011-2012. Pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari ini tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau ngundang Habib Lutfi itu noto aki. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi, karepe lak diundang ngaji modele kaya Habib Lutfi. Jadi bisu-bisui matamu kok. Lah Habib Lutfi ora rawuh sekarang misui sapa? Iso buwen cangkemmu. Ayo. Makanya sampai tadi tak kene. Habib begini ngomong sama saya, dawuh iki, leng tak kandhani. Wonten dawuh apa? Sok kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya mikir, mosok kiai hasud, dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ini, lah kiai hasud, kuwi produktif, lawang goblok hasud itu tidak produktif. Contoh umpamane, ana kiai anaknya papat, bapaknya pondoknya siji. Akhirnya anaknya papat, bapaknya mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasane lunga saka pondok gawe pondok dhewe.
kuwi hasute ndadeke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasut tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasute wong goblok. Isone mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Malah Miftah ki mau menang viral. Ya ora apa-apa. Miftah ki goblok. Heeh, gobloke payu daripada kowe ngalim cangkem ora payu. Berbahaya dah ini. Satu, yang kedua apa? Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, kasih tahu. Cuma orang banyak. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Mbah Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Karena nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral, ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sih tak lakoni ra viral? Ngaji karo lonte viral. Dum-dum rukmu kena ning ngene lonte viral. Apa kok viral? Kuwi ndelok apa ya? Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu purel. Baleni bangun, kecangkeme nempel sapa tadi? Itu yang dimaksud dengan itaku firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya wong Jawa napa? Weruh sadurunge viral. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi diri. Awakmu sing ora Habib, sing ora duriya Kanjeng Nabi, yo ora usah ngaku-ngaku. Yang merusak duriya itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan duriya tapi ngaku-ngaku duriya. Kayak saya bilang sama Mbah Icuk, kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamanya, aku ora usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa. Sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umumnya duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Antowiryo, ono Ronggo Warsito, ono Cokro Aminoto, orang-orang top. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudu ningsen. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Apa prestasimu? Sing hebat ki mbae dhewe ora awake dhewe. Betul. Ora ketok to matamu iki. Wis tak ngadepi aku. Ya sik tak ngopi dhisik, Cuk. Baru ngombe wis seger.
Wong ki lak bengi ngopi, isuke mati. Kowe ra mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya malaikat yang ngerti, oh manungi berlalean dikit ngombe kopi. Setelah momongan mangan kacang, dikira nonton bioskop tak kandhane. Makanya gimana saya coba? Penting membanggakan mbahmu kuwi supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah Lutfi mengatakan apa? Aku rasa mak celok wong Arab. Wong Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat duriyahnya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang duriyah ngaku-ngaku duriyah. Maka ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku duriyah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kamu tahu kenapa saya dandani makam Simbah? Salah satu torekoi Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti ziarah ke sana. Wow, sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Gagah bro. Meledak matamu, makamnya wali kok meledak nih. Saya waktu itu bilang sama Mbak Ijo, Mbak, iki lagi jingi tak ganti angsal mboten. Lah pripun Gus? Makame Simbah saiki viral. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra ganti marmer sing larang. Walah ceng, ora ana dalan to memang. Itu torekonya Habib Lutfi dandani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Bila pulau ini protes, oleh Pak Bupati, Suro Menggolo itu wong kok. Tapi makamnya Suro Menggolo itu dirawat. Mau ya ayo, makamnya Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. So pengerti lantaran dandani makamnya Suro Menggolo, awakmu sudah di Kapolda bintang loro. Nah, aku kelas Miftah iso kok kijing apik mosok kelas Kapolres ra iso. Garek bupati nih. Bupati iki isone mung tanda tangan tak duit kere cah iki tak kandhani. Amoh. Mila awakmu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun tak kandhani. Nah, ora cerita. Terus nek kula maju bupati milih pripun? Gampang, ning Ponorogo ono perang kecamatan. 21 kecamatan. Seminggu pisan Gus Miftah ngaji kili kecamatan kowe dadi meneh bupati. Oh, ngono kuwi. Adrek kira diajak apa ora iki? Diajak melu. Besok melu aku sampai surga. Nah ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadro wae. Keteplak. Wis ora apa-apa hadro ning surga ora apa-apa. Nempel. Ana bidadari kok nempel. Apa saja kira-kira yang gini perdebatan antara habaib sama kiai wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai. Kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyahe Kanjeng Nabi. Kowe ragu diceluk Gus ora apa-apa wis.
Mula awakmu ngundang pengajar Gus Miftah kan pengen ngundang ning panggung, ora usah mak dawak-dawak. Ora sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilakan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang duwone mau idhatul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kadang-kadang ono le MC ini kayak penyanyi dangdut ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Diulang akad apa-apa. Kita sambut Gus Miftah. Ini tinju apa-apa ya. Setelah menarik belas. Jadi wis lah, nggak usah diperpanjang. Panas lah sana, nyawang-nyawang orang. Awakmu sing ra Habib ora usah ngaku Habib, tau diri. Ora duriannya Nabi ora usah ngaku aku duriannya Nabi. Ning lak awakmu takon, Gus, durian Kanjeng Nabi itu tasik wonten apa mboten? Tak jawab. Jelas tasik wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yu'adilahu syai'un. Saat nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Duriah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, napa Habib itu duriannya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Lah Mbah Anom Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama mbahe dhewe niku kok sing duriahe Kanjeng Nabi niku Mbah Anom Besari. Awake dhewe Habib lho. Wis meledak tenan. Ora Habib mau dirosan-rasani wae. Ora Miftah bapak iki ya desa iki. Anane wong kaya aku, kuwi mergo ampuhe dongane bapakku desa kuwi. Nggih apa mboten? Umpama bapak emakku kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ono wong maujud kaya aku. Dadi lek awakmu ngomong, "Alah Miftah, bapak iki ing desa." Ampuh bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anakmu kaya rupamu. Tapi ngono. Nomor jasmur apa bos? Bu, ini harapan untuk anda yang merasa hari ini aku ranjau nasab saya ngapik terus. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bil nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki sowan. Ampun ngomong rawuh salah. Aku rawuh ning oleh Mbah Muhammad Besari kuwi salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu marang aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putumu. Jadi rasane iki nuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali. Kok derajatmu rong diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke, dimulyakake kali Gusti Allah insyaallah anak putumu. Kon ku suwuring, Pak. Ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus, awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Nggih, alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro, lak ora yakin anak turune Nabi Adam, berarti dia merasa anak turune Pitekan Topus. Berarti keturunannya munyuk. Ngono wae. Ayo kowe milih ndi? Milih darane keturunannya munyuk apa keturunan Nabi Adam?
durunge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun nggak panjang-panjang Pak Dani. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Calon menteri. Aku rapi solawat nguri-nguri budaya, nguri-nguri budaya. Mau tabu kena ora mau tabu ya ora apa-apa. Wong bayaramu ora jelas. Wis tak sangone kok tak sangone sampe. Kuwi Pak Honda. Aku meneng jok mobil mburine ana amplop rene. Tak dum-dumi ngene-ngene. Nang njero mobil kono. Loh, mau ngabang duitku dolar, Cuk. Bupati ning ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja